Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kemarin kita sudah membaca kembali, mengulang kembali, dan kalau perlu saudara-saudara semuanya bisa menghafalnya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit hafalannya. Allah berfirman tentang orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri mereka sudah kita baca dari ayat pertama, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang keempat sekarang, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Setelah Allah menerangkan bahwa ciri orang bertakwa adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, satu. Yang kedua, mereka yang selalu menegakkan sholat, yakni mengerjakan sholat dengan sempurna, menjaga rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, sunnah-sunnah sholat, wajib-wajibnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat, menjaga bacaannya, menjaga kekhusyuannya, menjaga wudunya, menjaga waktu-waktunya, ya, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, mereka yang selalu menginfakkan sebagian dari harta yang Allah sudah rezekikan kepada mereka. Saya ulangi, orang yang bertakwa adalah satu, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Kedua, mereka yang beriman kepada segala yang gaib, ya, termasuk Allah, beriman kepada Allah yang gaib. Kemudian mereka yang selalu menegakkan sholat, lalu mereka yang selalu infak, membayarkan zakat hartanya yang wajib atau sedekah sunnah yang disebut dengan infak. Jadi saudara sekalian, itu ciri yang keempat. Ciri yang kelima, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, maksudnya mereka membenarkan, percaya dan membenarkan bima, kepada apa yang unzila, telah diturunkan, ilaika, kepadamu wahai Muhammad. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Al-Quran adalah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada manusia tidak beriman kepada Al-Quran, dia bukan orang beriman. Boleh saja dia menyatakan saya beriman, boleh-boleh saja. Tapi menurut Allah bukan. Orang beriman itu harus beriman kepada Al-Quran. Itu ciri yang kelima. Ya. Ciri yang keenam, wa ma unzila min qablik, dan mereka juga beriman. Wa, ini huruf ataf namanya Pak. Wa ini kembalinya atafnya ke sini. Wa, ini walladzina yu'minuna bi, itu, dan mereka orang-orang yang percaya atau membenarkan
dengan apa yang unzila telah diturunkan min qablika dari sebelum engkau, sebelum kamu wahai Muhammad. Mereka yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada semua kitab yang turun sebelum Al-Quran. Ya, terus yang ciri yang terakhir, saya ulangi ya, Al-Quran, orang beriman, orang bertakwa adalah orang menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Orang yang bertakwa adalah orang yang percaya kepada segala yang gaib. Ya, kemudian yang ketiga, orang yang selalu menegakkan sholat. Yang keempat, orang yang selalu menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Yang kelima, beriman kepada Al-Quran. Yang keenam, beriman kepada kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Yang terakhir, wabil akhirati, dan kepada akhirat, hum mereka yukinun, mereka yakin. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang yakin kepada akhirat. Apa penjelasan dari ayat ini? Inilah penjelasan yang bisa kita dapatkan dalam banyak kitab-kitab tafsir, tapi saya cuma mengambil 4 saja. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang yang bertakwa adalah orang yang mereka percaya, beriman atau membenarkan kepada Al-Qur'an. Ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepada engkau, yakni minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Yang diturunkan kepada Nabi kita itu Al-Qur'an, bukan Injil, bukan Taurat. Ya. Kemudian wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada apa yang telah diturunkan sebelum kamu, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Maksudnya beriman kepada kitab itu yang diturunkan Allah kepada sairil anbiya, seluruh nabi-nabi, minal kutubi, dari kitab-kitab yang telah diturunkan. Jadi mereka beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan kepada semua nabi. Yang kita ketahui dari Al-Quran cuma 4. Ya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ada lagi sebetulnya, tapi dalam Al-Quran tidak disebut. Kecuali suhuf Ibrahim, suhufnya Nabi Ibrahim wa Musa. Ya, kemudian itu ciri yang ke-6 ya. Ini menurut tafsir Ibnu Abbas ini. Yang terakhir, yang berikutnya, wabil akhirati hum yukinun, dan orang yang bertakwa adalah orang-orang yang kepada akhirat, hum mereka yukinun, mereka yakin. Yang dimaksud dengan orang-orang bertakwa itu kepada akhirat, yakin itu kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, wabil ba'si ba'dal mauti, dan dengan kehari kebangkitan sesudah kematian, wa na'imil jannati, dan kepada kenikmatan surga, hum mereka orang-orang yang bertakwa itu yusaddiquna, membenarkan ada hari kebangkitan sesudah mati. Jadi manusia ketika mati itu belum selesai urusannya, masih ada urusan sesudah mati. Urusannya di alam kubur, yang kalau kencing nggak cebok digebukin sama malaikat, yang suka mengadu domba digebukin oleh malaikat pagi dan sore. Itu siksa kubur. Yang tidak mau mengenal Allah, tidak mau mengenal Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran ini juga digebukin oleh malaikat dengan pemukul dari besi. Nanti akan kata Nabi Muhammad SAW, ketika orang sudah meninggal dunia lalu ditinggalkan oleh yang melayat, sudah nggak ada lagi orang yang di kuburan situ, nggak ada lagi, sudah sepi, dibangunkan tuh yang mati tadi oleh malaikat. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Dibangunkan, didudukkan. Caranya duduk bagaimana? Jangan tanya aku. Duduknya gimana? Maka itu diikat, pakai pocong segala. Duduknya di atasnya ada lahat, terus gimana duduknya? Sampai jangan tanya. Nanti saudara lihat aja sendiri. Saudara rasakan aja sendiri nanti kalau udah mati. Yang bilang yang penting Nabi kita mengatakan nanti dia akan didudukkan lalu ditanya. Pertanyaannya yang terkenal itu, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau orang beriman akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Terus, waman nabiyyuka, dan siapa nabimu?
Orang beriman akan menjawab Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, "Ma kitabuka? Apa kitabmu?" Kitabi Al-Qur'an. Kitabi Al-Qur'an. Kitabku adalah Al-Qur'an. Ma dinuka? Apa agamamu? Dini al-Islam. Dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Udah bisa jawab begitu? Kalau bisa jawab itu. Dan itu masing-masing orang akan bisa atau tidak bisa menjawab tergantung kehidupannya di dunia ini. Ya. Kemudian setelah itu pertanyaan terakhir, malaikat akan menunjukkan gambar Nabi Muhammad SAW. Ma ilmuka an hadzal rajul, kata malaikat kepada orang yang berada di kubur itu. Ma ilmuka, apa ilmu kamu, apa pengetahuan kamu an hadzal rajul, tentang laki-laki ini. Ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. Gambarnya atau wujudnya. Dalam bentuk apa saya nggak tahu. Apa gambar 1 dimensi, apa 2 dimensi, apa 3 dimensi, apa 4 dimensi, nggak tahu. Pokoknya ditunjukkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Ma ilmuka an hadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Siapa dia? Kalau orangnya nggak pernah ngaji Al-Quran, nggak pernah ngaji hadis Nabi, nggak pernah ngaji syariat Islam ini, nggak pernah mengaji pelajaran tentang Islam ini, tidak akan bisa menjawab. Idolanya bukan Nabi, ya, dia tidak akan bisa menjawab. Kalau orang idolanya Pak Jokowi misalnya gitu ya, waktu tanya, "Ma ilmu kang hadza rajul?" "Hadza Jokowi," gitu mungkin. Mungkin jawabannya begitu. Ini bercanda aja pagi-pagi kan? Ya, bercanda aja. Bukan ngerasani ini. Ini contoh. Jadi ketika orang ditanya apa pengetahuan kau tentang orang laki-laki ini, Nabi mengatakan fa'ammal mu'minu awil mukinu, kata Nabi. Maka adapun orang yang beriman atau orang yang yakin, fayaqul, maka dia akan menjawab, hadza Muhammadun, oh ini Nabi Muhammad ini, yatina bil huda, atau kama qala Rasulullah SAW. Dia sudah datang kepada kami dengan membawa petunjuk, fattaba'nahu, lalu kami mengikuti dia. Itu kalau orangnya beriman, kenal sama Nabi Muhammad SAW, walaupun waktu di dunia nggak pernah ketemu, nanti di sana bisa menjawab, ini Muhammad, Nabi Muhammad ini. Itulah. Nah, kalau Nabi mengatakan wa ammal beliau mengatakan wa ammal kafiru awil murtabu, atau kama qala Rasulullah SAW. Dan ada pun orang yang kafir atau orang yang ragu-ragu kepada Islam ini, fayaqul, maka dia akan menjawab, la adri, saya tidak tahu siapa ini orang ini. Sami'tun nasa yaqulu kada wa kada. Aku hanya mendengar orang-orang berkata begini begitu, fataba'nahum, lalu kami mengikuti apa kata manusia. Nah, itu Pak, nanti kita akan ditanya di alam kubur. Ya, ini wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin. Maksudnya ya ini tadi ya. Sama ini tafsir Ibnu Abbas. Ya, wabil akhirati yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin, maksudnya wabil ba'tsi ba'dal mauti, dan kepada hari kebangkitan sesudah kematian, wa na'imil jannati, dan kepada kenikmatan surga, hum mereka yusaddiqun, mereka membenarkan ada ke hari kebangkitan, ada kenikmatan surga itu ada. Wa huwa, dan dia yang disebut dalam ayat ini kata Ibnu Abbas itu Abdullah bin Salam wa ashabuh, adalah Abdullah bin Salam, orang muslim mantan Yahudi. Sebelum masuk Islam dia beragama Yahudi. Kemudian dia juga baca kitab Taurat, yang ngerti kitab Taurat. Ya, makanya dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga sahabat-sahabat beliau. Yang disebut oleh Allah dalam ayat 5 ini kata Ibnu Abbas itu Abdullah bin Salam. Orang yang beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran itu Abdullah bin Salam contohnya. Ya. Nah, kalau dalam tafsir Jalalain ini yang di belakangnya ini Pak, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu. Ayil Quran, ayil Quran, yaitu Al-Quran yang juga pada Nabi kita Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu. Apa itu yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW?
yaitu at-Taurat, kitab Taurat, wal Injilu dan kitab Injil, wa ghairuhuma dan selain keduanya. Ya, itu yang diturunkan sebelum Al-Qur'an ya Taurat, Injil dan lain-lain dari selain keduanya. Ciri yang ketujuh dari orang yang bertakwa dalam tafsir Jalalain dikatakan wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin. Jalalain hanya menerangkan ya'lamun, mereka tahu tentang akhirat. Nah, kita semua juga bisa tahu tentang akhirat kalau kita mempelajari Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an itu ilmu pengetahuan tentang akhirat ada di sana. Enggak ada di buku-buku di fakultas-fakultas yang ada di seluruh fakultas yang ada ini di segala universitas ini, enggak ada ilmu tentang akhirat di sana dipelajari, enggak ada. Adanya dalam Al-Qur'an. Ini tafsir Jalalain. Yang ketiga ini tafsir Ibnu Sam'an ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka percaya kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu. Kata tafsir ini, wahadil ayatu, dan ayat ini fil mu'minin, ayat ini berbicara tentang orang-orang beriman min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab. Jadi ayat 4 ini kata ahli tafsir ini bicara tentang orang beriman tapi dari kalangan ahli kitab, dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani yang dulu mereka beragama Yahudi atau beragama Nasrani, kemudian mereka masuk Islam. Nah, ayat ini berbicara tentang mereka. Ya. Orang-orang yang mantan Yahudi dan mantan Nasrani kemudian masuk Islam, inilah yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, sebelum Al-Quran gitu. Kenapa ini hanya yang dimaksud adalah orang-orang beriman ahli kitab? Li'annahum, karena mereka orang-orang ahli kitab itu menurut ahli tafsir ini dan ahli tafsir yang lainnya ya, karena mereka itu humul ladzina, mereka lah orang-orang yang amanu bil Quran, mereka beriman kepada Al-Quran, wasairil kutubi qablahu ya, dan kepada seluruh kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Nah, tafsir ini, ahli tafsir ini dan ahli tafsir yang sependapat dengan ahli tafsir ini menyatakan, menerangkan seperti ini makna ayat ini berdasarkan hadis ini, wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan fi hadisin sahihin, dalam sebuah hadis yang sahih, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya Nabi kita telah bersabda, man amana bil kutubil muqaddimati, barang siapa dia beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu, wa amana bil Qur'ani, dan dia juga beriman kepada Al-Qur'an, yu'ta ajruhu akan diberikan kepada dia pahalanya marrataini, 2 kali. Jadi mantan Yahudi, mantan Nasrani itu dapat pahala 2. Kalau saudara dulu beragama Kristen terus masuk Islam, sama dapat pahala 2 loh. Kalau yang kita-kita yang lahir dari anak orang tua orang Muslim, pahalanya 1 aja. Kalau dulu dia mantan Yahudi, mantan Nasrani masuk Islam, dapat pahala 2. Karena mereka percaya kepada Injil, tapi percaya juga kepada Al-Quran. Ya, ini menurut hadis ini. Terus kata ahli tafsir ini selanjutnya, wa alaihi, dan kepada dia, kepada keterangan ini juga, dalla, telah menunjukkan nasul Quran, nas dalam Al-Quran. Ya, nas itu kalau bahasa Arab ya nas gitu, kalau bahasa kita naskah gitu kira-kira. Ini dia apa sini? Teks. Nah, yang telah ada yang menunjukkan kepada pendapat atau tafsir ini adalah nas dalam Al-Qur'an, teks dalam Al-Qur'an yang berbunyi begini. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka orang-orang yang diberi pahala mereka 2 kali lipat, 2 kali. Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Ini ya. Kemudian firman Allah, wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin. Jadi orang yang yakin kepada akhirat tuh, Pak, Bu, Mas, Mbak, itu bukan sekedar percaya. Kalau tafsir Jalalain mengatakan yuqinun itu ya'lamun, tahu, mengetahui. Yang namanya yakin itu tidak hanya mengetahui, tapi yakin benar-benar akhirat itu benar-benar ada, dan segala kejadian yang ada di sana nanti apa saja itu mereka yakin.
betul itu akan terjadi. Dan mereka membenarkan itu. Itu orang yang bertakwa itu kepada akhirat yakin. Karena mereka yakin kepada akhirat, makanya mereka melaksanakan sholat. Karena tahu kalau mereka tidak sholat nanti di akhirat mereka dimasukkan ke neraka. Dalam Al-Quran ada ayatnya. Masih ingat enggak? Atau masih lupa? Kalau masih ingat, kalau masih lupa saya tunjukkan. Kalau masih ingat enggak kutunjukkan. Ini ayatnya di surat apa Mas? Yang ada ini loh. Wa ma adraka ma saqor. Surat apa itu? Hah? Al-Mudaththir. Ya. Nah, ini ya, surat yang ke-74. Nih. Dalam Al-Quran ada keterangan ini kalau orang enggak sholat, dia akan dimasukkan ke neraka. Yang bilang siapa? Allah sendiri yang bilang. Ini loh Pak, ayatnya saya tunjukkan. Mungkin kita lagi ngaji Al-Quran ya. Ini. Ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap diri itu kepada apa yang dia usahakan, dia orang yang tergadai. Setiap diri itu kullun nafsin rahinatun. Setiap diri itu tergadai bima kasabat, dengan apa yang dia kerjakan. Jadi perbuatan kita itu akan menentukan nasib kita di akhirat. Kita menggadaikan diri kita dengan amal-amal kita. Kalau kita beramal baik, nanti kita akan bisa menebus diri kita supaya tidak dimasukkan ke neraka dengan rahmat Allah karena amalan yang kita lakukan. Kalau kita tidak berbuat baik, tidak beriman dan tidak berbuat baik atau tidak beramal soleh, kita tidak bisa menebus diri kita yang tergadai untuk dimasukkan ke dalam neraka. Gak ada yang nebus, masukkan ke neraka. Ya. Setiap diri itu tergadai dengan apa yang dia usahakan, illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Golongan kanan ya penghuni surga ini, golongan kiri penghuni neraka. Fi jannati yatasaalun. Golongan kanan itu di dalam surga nanti yatasaalun. Mereka akan saling bertanya-tanya. Kalau kita nanti semuanya ini mudah-mudahan ya kita semua nanti ketemu lagi di surga sana. Ya, kita nanti ketemu lagi di sana kita tanya, gimana kabar teman kita itu? Teman kita yang lama enggak datang ke sini loh. Yang datang enggak ngaji itu kabarnya gimana? Di mana dia ya? Kok kita ketemu aja yang segini ini? Yang lainnya di mana ini? Teman kita pada kemana? Di mana? Mereka saling bertanya-tanya antar penghuni surga tadi. Yang mereka tanyakan siapa? Mereka bertanya-tanya tentang apa? Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Ketika mereka saling bertanya, iya ya kita cari-cari, saya sudah keliling-keliling di surga ini enggak ketemu. Coba kita lihat ke neraka, coba yuk kita lihat yuk. Lihat mereka. Tinggal begini aja nengok gini. Udah bisa ngelihat neraka. Itu. Lalu ketika mereka lihat ke neraka, wah itu dia teman kita tuh ada di sana itu. Kenapa teman kita bisa sampai masuk ke neraka itu ya? Padahal dulu ngaji sama-sama kita di sini, kok bisa dia masuk neraka? Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bukan kita itu yang disebut tadi ya. Jadi ditanya begini, masalakakum fi saqor? Itu penghuni surga tanya kepada kawannya. Kawan dia waktu di dunia sama-sama ke masjid atau sama-sama di partai. Kalau PDIP ya sama-sama di partai PDIP, kalau di Golkar di partai Golkar yang mau dikuasai Pak Jokowi itu. Bentar lagi. Anaknya di ketua umum partai PSI, Pak Jokowi akan menjadi ketua umum Golkar, walaupun diprotes oleh orang Golkar, gak terima mereka. Harus jadi anggota dulu 5 tahun baru boleh jadi pengurus. Ini belum pernah jadi anggota kok. Mau jadi ketua umum. Oh tapi kalau presiden mau gampang aja jadi. Makanya sampean kalau kepengen apa-apa bisa jadi presiden sampean. Jadilah presiden, nanti apa aja
mau nabrak apa aja nggak masalah tuh kalau presiden tuh. Kalau sampai nabrak undang-undang langsung tangkap polisi masukkan sel. Pak Jokowi nabrak konstitusi nggak apa-apa tuh, tenang-tenang saja Sidin. Kenapa? Ya karena berkuasa. Ya sudah kembali ke sini. Nah, nanti ditanya itu, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam sakor situ? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Qalu mereka menjawab, lam naku tidaklah kami ada, tidaklah kami menjadi minal musallin dari golongan orang-orang yang sholat. Loh kamu kan dulu sholat, kok kamu jawabannya kami tidak termasuk orang yang sholat? Ada lagi ayat lain Pak, nih di surat yang anak-anak kecil aja hafal. Yang kemarin sore dibaca Pak Iris waktu sholat tarawih kalau nggak salah. Beliau baca surat ini nih. Di ayat ya. Ya ini ya. Ya Pak Iris kemana baca ini ya kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Ara'aita apakah kamu tahu wahai Muhammad, alladzi orang yang yukadzibu dia mendustakan biddini kepada agama ini. Apakah kamu sudah tahu Muhammad orang yang mendustakan kepada agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah dia orang yang menyia-nyiakan anak yatim, menghardik, membentak anak yatim. Itu orang yang mendustakan agama itu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala yahuddu dan dia tidak menganjurkan ala untuk ta'ami memberi makan al miskin kepada orang-orang miskin. Ini orang yang mendustakan agama ini. Terus Allah bilang, fawailul lil musallin, maka neraka wailah untuk orang-orang yang sholat. Jadi menurut ayat ini ada orang yang sudah sholat tapi di akhirat masuk neraka. Hati-hati Pak kita. Jangan sampai kita termasuk manusia-manusia yang seperti ini yang disebut Allah dalam ayat ini. Maka neraka wailah bagi orang-orang yang sholat. Ini kalau di Kementerian Agama halaman berapa nih ayat ini? Berapa? 500? 600? 2? Ya kita lihat nih. Apa kata Kementerian Agama? Mana ini? 600? 2. Nah ini dia. Surat Al-Ma'un namanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini terjemah Al-Quran Kementerian Agama loh ini. Masih berlaku sampai hari ini. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat karena masuk neraka wail. Wail itu salah satu nama neraka, salah satu nama tempat yang ada di neraka. Itu kata Ibnu Abbas, wadun fi jahannam, ya, sebuah lembah atau sebuah jurang yang ada di dalam neraka jahanam yang di sana tuh paling dalam, paling panas apinya. Itu wail. Nah ini ada orang yang sholat tapi masuk neraka. Celaka dia. Celakalah orang yang sholat. Siapa orang yang sholat yang celaka? Ini terang-terangannya. Bukan semua orang yang sholat. Tapi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sholat tapi celaka adalah orang-orang yang mereka terhadap sholat mereka lalai. Kementerian Agama mengatakannya, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kenapa mereka lalai terhadap sholatnya? Karena diteruskan di berikutnya, ayat berikutnya. Alladzina hum yura'un,
Mereka orang-orang yang sholat tetapi mereka riya, mereka pamer. Ketika sholat itu sholatnya dipamer-pamerkan. Karena ada yang lihat dipamerkan. Kalau nggak ada yang lihat nggak sholat. Itu orang yang model kayak begitu tuh yang akan celaka di sana. Itu ya. Kalau kemudian agama mengartikannya yang berbuat riya, ada keterangannya di bawah ini, nomor 927 sama 928. Nih, orang-orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan dan waktu-waktu sholat. Orang yang tidak menghargai sholat dan yang tidak menghargai waktu-waktu sholat. Itu orang yang lalai terhadap sholat mereka. Kemudian orang yang riya, ya ialah orang yang melakukan perbuatan untuk tidak mencari keridhaan Allah, melainkan untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat. Itu orang yang riya. Biar dia terkenal, dia berbuat sesuatu. Hati-hati. Kita jangan menjadi manusia yang riya, suka pamer dengan amal-amal kita. Kita disuruh beramal yang soleh, yang baik, tapi kita sembunyikan sebisa-bisanya. Tidak usah dipamer-pamerkan, ya. Nah, kemudian berikutnya kita kembali ke sini tadi. Ya. Kita kembali ke surat Al-Baqarah tadi, ya. Dan kepada akhirat mereka yakin, maksudnya dan kepada akhirat, apa itu akhirat? Fal akhiratu, maka yang namanya akhirat, dia adalah darul akhirati, negeri akhirat, kampung akhirat, rumah akhirat. Jadi akhirat itu sama dengan dunia ini, berupa tempat, suatu tempat, tapi adanya nanti setelah kita bisanya kita sampai ke sana setelah kita meninggalkan dunia ini. Kalau belum meninggalkan dunia kita tidak bisa sampai ke sana. Ya. Kemudian diterangkan wa summiyatid dunya, dan dinamakan dunia ini dinamakan dunia, ya, wa summiyatid dunya dunya, dan dinamakanlah dunia ini dunia lidanuwiha, karena dekatnya. Dunia itu artinya dekat. Dunia ini dinamakan dekat karena kita bisa mendapatkan apa yang kita mau di dunia ini sekarang juga. Kita berdagang dapat hasil sekarang, kita kerja dapat upah sekarang. Kalau akhirat nggak bisa, kita bekerja terus minta upah sekarang nggak bisa. Upahnya nanti kalau sudah sampai di akhirat. Makanya dunia disebut dunia karena kedekatannya. Minal kholqi, dari makhluk Allah, wa summiyatil akhiratu akhirah, dan dinamakan akhirat dengan kata akhirat yang akhirnya akhir, belakangan, itu lita hiriha, karena belakangannya dia anil kholqi, dari makhluk. Jadi akhirat itu sesuatu yang ada di akhirat itu hanya bisa diperoleh oleh makhluk ini, oleh kita semua ini, nanti nggak bisa sekarang. Makanya kita tiap hari ngaji gini, datang sama pulang kelihatannya ya biasa-biasa saja, nggak ada apa-apa. Kita kok nggak dapat apa-apa ya, nggak dapat duit kayak gitu ya, malah kehilangan duit masukkan ke kotak infak, kelihatannya kehilangan, padahal nggak kehilangan tuh Pak. Nanti ditukar oleh Allah 700 kali lipat kalau perlu. Ya. Nah, jadi dunia dinamakan dekat karena dia dekat, akhirat dinamakan akhir karena dia nanti bisanya didapat setelah manusia mati. Kesimpulan dari ayat yang keempat, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini di dalam tafsir ini, wahum, dan mereka adalah alladzina, orang-orang yang yu'minuna bil wahyi, orang-orang yang beriman kepada wahyu, alladzi anzalallahu alaika, yang Allah telah menurunkan wahyu itu kepadamu, ayuhan nabiyyu, wahai nabi, walladzina, dan mereka orang-orang orang-orang yang mereka beriman kepada yang unzila, telah diturunkan ala sairil anbiya, kepada seluruh nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam, min qablika, sebelum kamu Muhammad, duna tafrikin, dengan tanpa membeda-bedakan. Kalau orang Yahudi itu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa.
Nabi Isa mereka musuhi, bahkan mereka mau bunuh, mau mereka salib. Itu orang Yahudi. Nah, kalau kita kan enggak, pada Nabi Musa kita beriman, pada Nabi Isa Al-Masih kita juga beriman. Ya. Terus kata tafsir ini, wa humul ladzina yu'minuna imanan jaziman, dan mereka adalah orang-orang yang mereka beriman dengan iman yang pasti. Keimanan itu keimanan yang benar-benar beriman bil akhirati, kepada akhirat. Jadi yakin kepada akhirat itu benar-benar percaya, beriman kepada akhirat, wa ma fiha, dan apa yang ada di akhirat sana, minas sawabi wal iqab, berupa balasan pahala dan berupa hukuman atau siksaan. Nah, mereka yang 7 macam sifat-sifatnya ini oleh Allah dinyatakan pada ayat berikutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika mereka itulah ala hudan, di atas petunjuk, min rabbihim, hidup mereka di atas petunjuk dari Tuhan mereka, pemelihara mereka atau Rabb mereka. Wa ulaika, dan mereka itu humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, merekalah orang-orang yang menang. Nih lihat tafsirnya ini. Ulaika, mereka itu siapa? Ahlu hadhihi sifah, yang pemilik sifat-sifat tersebut di atas tadi, 7 sifat tadi. Mereka pemilik 7 sifat ini tadi adalah orang-orang yang ala hudan min rabbihim, berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Maksudnya ala hudan, di atas petunjuk, yakni ala karomatin, berada di atas kemuliaan dari Allah, wa rahmatan, dan rahmat dari Allah, wa bayan, dan keterangan yang nazala min rabbihim, telah turun dari Tuhan mereka. Mereka orang yang bertakwa, yang sifat-sifat seperti itu tadi, 7 sifat tadi, mereka yang dalam kehidupan ini berada di atas petunjuk Allah, karena mereka mendapat kemuliaan dari Allah, mereka mendapat rahmat Allah, mereka mendapat penjelasan dari Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada mereka. Lalu Allah menyatakan, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah mereka orang yang beruntung. Al-muflihun dalam sebagian tafsir, kebanyakan tafsir diartikan an-najuna minas sukhti, mereka yang selamat dari kemarahan Allah, dari kemurkaan Allah, wal azabi, dan dari adab Allah. Itu satu. Orang yang beruntung adalah orang yang selamat dari kemurkaan Allah dan azab atau hukuman Allah. Itu mereka lah yang disebut oleh Allah dengan orang-orang yang bertakwa. Wa yuqalu, dan dikatakan oleh ahli tafsir lain, ulaikal ladzi, mereka lah orang-orang yang adroku, beruntung, maksudnya orang-orang yang telah mendapatkan, wa wajadu, mereka adroku, menyusul, mendapati, itulah wa wajadu, dan mereka mendapatkan ma talabu, apa yang mereka cari waktu di dunia. Itu wa najau, dan mereka selamat min syarri ma minhu, dari keburukan apa saja yang ada di akhirat sana. Atau mereka selamat min syarri ma minhu, dari kejelekan apa yang darinya harobu, manusia pada lari, wahum, dan mereka adalah ashabu Muhammadin, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, 5 ayat dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 itu adalah yang disebut oleh Allah di situ adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kita belum sampai ke sana. Kita belum sampai derajat itu. Belum. Kita kepenginnya seperti itu. Tapi yang disebut oleh Allah di 5 ayat ini bukan kita. Itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Begitu kata Ibnu Abbas. Kalau kata tafsir jalan lain, ulaika, mereka itu tadi, mereka siapa? Al-mausufuna bima dzukira, yang disifati dengan apa yang telah disebutkan di ayat sebelumnya. Ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, mereka berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Al-muflihun, tafsir Jalalain mengartikannya al-faizun, orang-orang yang menang. Jadi orang yang menang itu orang yang beruntung,
yang disebut dalam ayat ini, yaitu mereka menang bil jannati dengan sebab mereka mendapatkan surga, an-najuna mereka menang karena mereka selamat minan nari dari neraka. Jadi kesimpulannya, orang yang beruntung, orang yang menang adalah orang yang selamat dari neraka, mereka menang karena berhasil masuk surga. Jadi bukan karena menang dalam perlombaan di dunia ini, bukan. Bukan menang pilpres itu, bukan. Apa itu menang pilpres itu? Ruwet itu nanti, jadi presiden itu ruwet, ngurusi orang banyak begini nih. Nah, janjinya ngasih makan gratis, sebab nanti kita lihat bisa enggak itu. Ya, ada makan gratis tapi pakai dana BOS, diprotes sama guru-guru. Enggak setuju kalau kami dana BOS digunakan untuk makan siang. Itu sangat berguna buat kami mengurusi pendidikan anak-anak itu. Mau diambil untuk makan siang. Mau guru-guru, mau PGRI teriak-teriak, kalau Pak Prabowo tanda tangan habis sampai semua. Enggak bisa, ya. Itulah kalau orang berkuasa. Makanya saudara, dalam Islam itu siapa yang berkuasa itu pilihannya harus jelimet. Kalau ini kan enggak, asal-asalan aja. Pokoknya ini pasang, dia bisa apa enggak, urusan belakang. Bilang asam folfat, asam sulfat, enggak apa-apa itu misalnya itu. Yang penting bisa, enggak masalah. Kalau jadi pemimpin dunia itu gampang aja. Yang susah jadi pemimpin di akhirat sana. Ya, jadi kata tafsir berikutnya ini yang ketiga, ulaika mereka siapa? Yaknil ladzi wasafahum, yakni orang-orang yang Allah mensifati mereka ala hudam mir rabbihim, berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Ala hudan maksudnya ala rusdin wa bayanin min rabbihim. Itu, mereka berada di atas petunjuk, penjelasan dari Tuhan mereka. Hidupnya itu selalu mengikuti petunjuk Allah, selalu mengikuti keterangan dari Allah, penjelasan dari Allah. Wa amma ulaika humul muflihun, dan adapun yang dimaksud dengan mereka orang-orang yang beruntung, mereka disebut orang-orang yang beruntung, orang-orang bertakwa disebut orang yang beruntung adalah kata al-muflihun ini diambil minal falahi, dari kata al-falah. Hayyalal shalah, hayyalal falah. Nah itu loh. Ayo kita kepada salat, ayo kita kepada kemenangan. Jadi sholat itu untuk menuju apa? Untuk menuju surga. Kalau nggak sholat nggak bisa masuk surga sampean. Harus sholat untuk bisa masuk surga. Wal falah, sedangkan kata falah itu yakunu bimaknal baqo, kadang-kadang dia maknanya itu kekal. Jadi mereka lah orang-orang yang kekal beruntung dan kekal keuntungannya. Mereka menang dan kemenangannya kekal gitu. Ya, ini masalah bahasa. Kemudian ai maksudnya, ya, kata tafsir ini, ya, maksudnya abak ini loh. Fa makna, maka makna orang-orang yang beruntung, kata tafsir ini bagaimana maknanya? Annahum fa maknal muflihun, maka adapun fa maknal muflihin, maka adapun makna orang-orang yang beruntung, annahum, bahwasanya mereka itu albaquna, orang-orang yang kekal abadi, fi naimil abad, di dalam kenikmatan yang abadi. Kalau kenikmatan dunia ini kan enggak abadi, Pak. Kita makan enak itu enggak selama-lamanya, Pak. Kadang-kadang kita makan tuh enggak enak. Padahal biasanya aku makan kayak gini enak banget. Ini kok enggak enak? Ternyata lidah kita lagi bermasalah. Lagi sariawan. Atau kena stroke. Struknya stroke lidah. Orang karena stroke lidah tuh nggak bisa merasakan apa-apa, Pak. Manis, asin, pahit nggak bisa. Ludahnya udah rusak sarafnya, nggak bisa merasakan lagi. Itu ada kayak gitu tuh, ya. Nah itulah kenikmatan dunia ini nggak ada yang kekal. Kita punya duit banyak, ya bisa sekarang ini. Suatu ketika duit kita akan habis, Pak. Atau kita tinggalkan malah, udah kita cari susah-susah, akhirnya kita tinggalkan. Walaupun kata sebagian manusia itu, ngapain cari harta banyak-banyak, kalau nanti akan ditinggalkan. Protes mereka. Loh, kamu ngomong sembarang aja. Ya semua orang cari uang nanti akan ditinggal. Tapi kami cari uang untuk anak-anak kita yang kita tinggalkan supaya nggak hidup menderita. Betul juga dia. Dia orang ngomongnya itu orang Tionghoa, orang Cina.
Sering marah tuh ada bilang itu. Hidup untuk cari duit aja. Loh, kita cari duit memang cari duit untuk anak-anak kita, keturunan kita kok. Gitu mereka, Pak. Ya, tidak selamanya kita hidup cari duit aja itu salah, enggak. Bagaimana kita menggunakan duit itu yang penting. Ya, jadi saudara sekalian, ini orang-orang yang beruntung ini berada dalam kenikmatan yang abadi. Wal faizuna bih, dan mereka menang dengannya. Ya, wal maqtu'u lahum bil khairi fid dunya wal akhirah, dan telah diputuskan untuk mereka dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang akan berbahagia, beruntung di dunia sampai di akhirat. Itu akan beruntung. Kalau saudara kepengen buktinya, ayo kita sama-sama buktikan. Kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa dulu. Ya, kesimpulan dari ayat 5 ini, haula'i mereka itu al-mutassifuna bihadhihi sifati, yang disifati dengan sifat-sifat ini, ala tamakkunin, berada di atas ketetapan, keyakinan min thoriqil hidayah, ketetapan dari jalan hidayah. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dia bisa menjadi bertakwa karena mendapat hidayah dari Allah. Makanya disebut ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, atau hidup di bawah petunjuk Allah. Wa humul faizuna fid dunya, dan mereka adalah orang-orang yang bahagia, menang di dunia ini, wal akhirah, dan di akhirat juga menang. Ya, binailihim, dengan sebab memperolehnya mereka mayarjuna, apa yang mereka harapkan, wa najatihim, dan dengan selamatnya mereka mimma yakhafuna, dari apa yang mereka takuti. Di akhirat nanti semua orang ketakutan, Pak. Yang tidak takut hanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa saja. Orang beriman la khaufun alaihim walahum yahzanun. Semoga Allah menjadikan kita semuanya, saya yang berbicara dan antum semua yang mendengarkan, termasuk golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa di akhir hayat kita masing-masing. Semoga Allah menerima semua amal-amal soleh kita, menerima puasa kita, sholat kita, ngaji kita, ya, sedekah kita, amal soleh kita, perbuatan baik kita kepada kedua orang tua kita, perbuatan baik kita kepada kerabat atau anak-anak kita, cucu-cucu kita dan kerabat-kerabat kita, perbuatan baik kita kepada tetangga-tetangga kita, perbuatan baik kita kepada masyarakat luas ini dan kepada negara dan bangsa Indonesia ini. Kalau kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa, maka semua yang kita lakukan dalam hidup ini akan berbuah kemenangan, ya, berbuah balasan yang menyebabkan kita akan menang walaupun di dunianya kelihatannya kalah. Gitu ya. Sekian aja, semoga Allah selalu menjaga iman dan amal soleh kita dan menggolongkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang takwa. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.